Ijazah misterius dan politik kacamata. Apakah negeri kita sedang sakit mata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah negeri yang katanya demokratis, di mana rakyat diajarkan untuk percaya pada keterbukaan, justru yang paling ditutup-tutupi adalah yang seharusnya paling terbuka, yaitu tentang ijazah seorang pemimpin. Mari kita duduk sejenak, tarik napas, tegakkan punggung, dan bersiaplah menyelam dalam lautan absurditas negeri ini. Karena hari ini kita nggak ngomongin unicorn, bukan juga batu akik, apalagi harga sembako yang saat ini naik pelan-pelan seperti cicilan motor. Kita akan membahas hal yang sangat sepele, tapi bisa membuat satu republik ini tenggelam dalam sebuah gelombang pertanyaan, yaitu ijazah mantan presiden. Iya, yang katanya ada, tapi jangan direkam. Yang katanya asli, tapi cuma bisa dilihat sekilas, tanpa kamera, tanpa bukti, tanpa jejak digital. Mungkin ijazah Pak Jokowi ini merupakan ijazah yang paling misterius se-Asia Tenggara. Begini ceritanya, beberapa wartawan yang niatnya cuma cari berita malah disuruh masuk ke rumah mantan presiden, kayak mau ikut seminar MLM. Tapi sebelum masuk, semua alat perekam dikumpulin, HP, kamera kancing, bahkan mungkin powerbank pun sangat dicurigai. Seolah-olah mereka mau melihat sesuatu yang begitu sangat suci, begitu sangat sakral, harta benda kekaisaran yang punya nilai sejarah ribuan hingga jutaan tahun lamanya. Dan sampai-sampai cahaya flash pun dianggap penistaan. Iya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama pas pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP. Jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita. Katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita, jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama, beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah, baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Gitu. Perbedaannya foto antara ijazah SD, SMP, SMA sama yang... Kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Dan di sana, di ruang hening yang hanya bisa dilihat tapi tak boleh diabadikan, dipertontonkanlah sesosok kertas bertua yang konon katanya bernama ijazah. Tapi wartawan pun cuma bisa bilang sangat mirip. Mirip loh, kayak mantan yang dulu ngajak nikah tapi malah nikah sama orang lain. Ya, mirip sih, tapi bukan. Aneh, jelas membagongkan pakai banget. Sementara itu, di belahan dunia yang lain, di sebuah kampus megah di Belanda, ijazah Bung Hatta dipajang dalam perpustakaan dengan begitu bangga. Ijazah itu cuma difoto, tapi dijadikan replika kehormatan karena intelektualnya diakui oleh dunia. Sedangkan di kampung halaman sendiri, di negeri kita sendiri, kita malah main peta umpet sama kebenaran. Dan jangan ditanya soal organisasi jurnalis, semuanya pun seperti nyeruput kopi panas diem-diem, tapi mulutnya sama sekali nggak berani mangap. Sekarang coba kita bandingkan Profesor Saratri, seorang guru besar UNES yang lulus hanya beda 1 tahun dari mantan Presiden Jokowi, telah berani memposting ijazahnya di Instagram. Fontnya beda, materainya nggak ada, foto pakai kacamata dulu dilarang Bung. Tapi yang satu ini kok bisa ya? Kenapa bentuknya beda semua? Apakah ini seperti nasi goreng versi Padang dan versi Jawa? Sama-sama nasi, tapi toppingnya nggak saling kenal. Bahkan Pak Profesor ini juga bilang dengan santai,
Kalau saya sih asli, halal, nggak pernah nyontek, jadi saya percaya diri. Tentu saja ini bukanlah sebuah kesombongan. Itu namanya kejujuran yang dibungkus integritas, bukan plastik daur ulang kebohongan. Tapi ya gimana ya, negeri ini kadang seperti sinetron kejar tayang. Nggak penting logikanya, yang penting dramanya. Kita hidup saat ini di zaman ketika rakyat diminta percaya buta, tapi data harus dibungkus kertas kado keraguan. Kamera dilarang, bukti tak boleh direkam, dan rakyat pun disuruh menelan bulat-bulat sebuah kata-kata sakti. Sudah dijelaskan oleh UGM, jangan tanya lagi. Ini bukti ijazah Jokowi memang asli, karena UGM sudah turun tangan. Pertanyaan sederhananya, kalau memang asli, kenapa harus sembunyi? Kalau memang sah, kenapa rakyat tidak boleh tahu? Apa rakyat hanya boleh percaya, tapi tak boleh membuktikan? Mungkin jawabannya ada di kacamata, yang katanya pecah nggak pernah dipakai lagi.